Perkenalkan, nama saya Stefani dan teman-teman saya, Tri Aryani, Samuel Andreansyah, Tri Retno, dan juga Yohana Simanjuntak akan mempresentasikan perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada PT Unilever. Sebelumnya kita harus mengetahui PT Unilever itu apa. Nah, PT Unilever itu adalah perusahaan fast moving consumer yang menyediakan produk-produk keseharian masyarakat seperti food and drink, home care, dan personal care. Contohnya seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Royco, Bangau, Cornetto, dan lain-lainnya. PT Unilever merupakan salah satu perusahaan yang sudah diakui sebagai perusahaan yang memakai teknologi 4.0 dan memiliki website tersendiri. Hubungan PT Unilever dan www. PT Unilever memakai www sebagai link website yang dapat menghubungkan pelanggan ke perusahaan PT Unilever. Website link ini juga dapat digunakan untuk mencari informasi tentang PT Unilever seperti produk, kebijakan, event, kampanye, dan lain-lain. Teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi dapat diartikan sebagai suatu perangkat keras atau hardware pada sebuah organisasi yang memiliki nilai-nilai sosial yang dapat memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses, dan saling bertukar informasi satu sama lain. Teknologi ini berkembang sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi elektronika, sistem transmisi, dan modulasi, sehingga informasi yang disebarkan dapat cepat dan tepat. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi bagi PT Unilever. Yang pertama, proses perdagangan dilakukan secara elektronik dengan cara membuka toko online atau iklan online untuk memasarkan produk mereka secara cepat. Yang kedua, PT Unilever memberikan informasi yang terkait dengan perusahaan kepada perusahaan lain atau publik eksternal. Contohnya, saat perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru, perusahaan dapat menyebarkan informasi tersebut melalui media rekrutmen atau website yang dimiliki oleh perusahaan. Pengaruh jaringan nirkabel PT Unilever. PT Unilever memanfaatkan jaringan nirkabel ini sebagai koneksi di mana perusahaan bisa berinteraksi dengan pelanggannya. Jaringan ini nantinya akan menjadi penghubung untuk penjualan produk-produk yang telah diproduksi oleh PT Unilever. Mobile computing dan mobile commerce. Mobile computing merupakan paradigma dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun user melakukan perpindahan dan juga dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel. Contohnya, dalam mengakses website PT Unilever, pengguna dapat mengaksesnya dengan Android, laptop, iPad, ataupun tablet tanpa kabel. PT Unilever tidak hanya mensuplai produk-produknya di supermarket atau minimarket saja. Adapun beberapa platform yang menjual produk-produk dari PT Unilever ini, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya secara resmi. Dengan adanya platform tersebut, pelanggan dapat memesan berbagai macam produk-produk dari PT Unilever di mana saja dan kapan saja. Komputasi pervasif. Komputasi pervasif adalah gelombang ketiga dari teknologi computing dan saat ini mulailah terjadinya revolusi penggunaan komputer yang dimana mulai terciptanya komputasi pervasif yang artinya dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Teknologi ini diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia seiring dengan perkembangan zaman, yaitu dengan menghadirkan komputasi yang praktis atau mobile yang diwujudkan dalam berbagai perangkat dan berbagai format data. Komputasi pervasif ini bergantung pada konvergensi teknologi nirkabel, elektronik canggih, dan juga internet. Pervasif mempresentasikan konsep komputasi yang berada di mana-mana, membuat komputasi dan komunikasi secara esensial transparan pada usernya. Contohnya, penggunaan mobile seperti smartphone atau notebook yang sudah mulai menggantikan komputer desktop. Ini terjadi karena pengguna mobile ini lebih mudah dilakukan di mana-mana dan kapan saja. Selanjutnya ada e-business.
PT Unilever memanfaatkan e-bisnis ini dengan menggunakan website khusus di internet untuk mempromosikan produk-produk dan juga event yang akan mereka buat. Selanjutnya ada e-commerce. PT Unilever memanfaatkan e-commerce ini untuk kegiatan jual beli secara online kepada pelanggan. Adapun proses dari e-commerce ini, yang pertama dari perusahaan PT Unilever mempromosikan produk atau mengiklankan dari situs yang tadi atau website. Terus habis itu pembeli tertarik, kemudian terjadinya transaksi jual beli antara pelanggan dan juga penjual. Selanjutnya ada business to consumer atau B2C. B2C ini mengacu pada proses bisnis yang menjual produk dan layanan langsung ke konsumen tanpa perantara. B2C ini biasanya digunakan untuk merujuk ke pengecer online yang menjual produk dan layanan kepada konsumen melalui internet. 4 cara yang dilakukan PT Unilever untuk B2C atau business to consumer. Yang pertama ada direct seller, di mana semua orang dapat membeli produk Unilever dari pengecer online. Yang kedua ada online intermediaries, penghubung atau perantara yang tidak memiliki produk atau layanan menyatukan pembeli dan penjual. Yang ketiga advertising based B2C. PT Unilever membuat konten atau iklan digital melalui situs web untuk menarik pengunjung. Yang keempat ada community based, seperti situs Facebook yang membangun komunitas online berdasarkan minat pasar atau minat masyarakat. Situs web ini menargetkan iklan berdasarkan wilayah atau lokasi. Business to business atau B2B. B2B adalah bentuk transaksi bisnis seperti melibatkan produsen dan juga grosir atau grosir ke pengecer. B2B mengacu pada bisnis yang dilakukan antara perusahaan dan konsumen individu. Business to business atau B2B. Dalam konteks komunikasi, B2B mengacu metode pada di mana karyawan perusahaan yang satu dapat terhubung ke perusahaan yang lainnya, seperti melalui sosial media. Jenis komunikasi antar karyawan ini disebut B2B. PT Unilever menggunakan B2B ini sebagai sarana kerjasama antar perusahaan. Seperti misalnya PT Unilever bekerja sama dengan perusahaan atau pebisnis makanan. Perusahaan atau pebisnis makanan ini membuat produk makanannya menggunakan bahan dari PT Unilever yang nantinya menjadi keuntungan bisnis mereka. Nama saya Samuel, saya akan mempresentasikan untuk slide 21-30. Isu etika dan legal di dalam e-bisnis PT Unilever. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Setiap perusahaan memiliki peraturan-peraturan atau kode etik yang berfungsi untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional perusahaan. PT Unilever merupakan perusahaan yang menggunakan etika dan melakukan bisnisnya dan sangat menjunjung tinggi etika bisnisnya. Baginya, sumber daya manusia adalah pusat dari keseluruh aktivitas perseroan. Dengan memberikan prioritas pada mereka dalam pengembangan profesionalisme, keseimbangan kehidupan dan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada perusahaan, perseroan mengelola dan mengembangkan bisnis perseroan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan. Legal PT Unilever. Saham Unilever di Indonesia pertama kali dibuka untuk publik pada tahun 1981 dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Pada akhir 2015, Unilever Indonesia menjadi perusahaan terbesar keempat
berdasarkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, Unilever Indonesia memiliki program sustainability untuk keberlanjutan yang dilakukan berdasarkan prinsip Unilever Sustainable Living Plan yang terdiri dari 3 pilar, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan mata pencaharian. Di tahun 2018, PT Unilever Indonesia terus melakukan transformasi bisnis secara lebih efektif menyiasati perubahan besar di pasar dan pada perilaku konsumen. Lalu ada social computing. Social computing adalah sistem terkomputerisasi yang memungkinkan komunikasi dan kolaborasi terjadi untuk berbagai aspek. Contoh fitur yang ditawarkan sebuah social computing diantaranya adalah blog, wiki, game online, media sosial, online dating, dan social commerce. Blog merupakan salah satu social computing yang sangat dikenal dan sangat mudah untuk diadopsi, yaitu dengan membantu beberapa kelompok pengguna untuk dapat saling berinteraksi dan berbagi informasi. Contohnya yang sangat populer ada Gawker, Typepad, SharePoint, atau weblogs.com. Unilever dan perusahaannya menggunakan blog untuk memberikan informasi mengenai produk-produknya ataupun kegiatan yang sedang mereka lakukan. Selanjutnya ada wiki, yang merupakan software yang memungkinkan untuk kolaborasi pengguna internet. Tujuannya yaitu agar satu topik yang dibicarakan dapat dikembangkan sedemikian rupa dari mendapatkan berbagai masukan dan ilmu baru, sehingga belajar tidak hanya dari satu sumber saja. Beberapa software aplikasi yang mirip dengan wiki adalah seperti Basecamp, Socialtext, dan lain-lain. Lalu ada game online. Game online ini yang sangat banyak diminati oleh masyarakat dan dikategorikan sebagai social computing. Ketika bermain game, user dimungkinkan dapat berinteraksi secara langsung dan berkomunikasi atau chatting dengan lawan main atau teman main satu grupnya. Ini akan membangun jaringan komunikasi dan komunitas. Lalu ada media sosial. Media sosial merupakan media yang menjadi tempat bagi orang-orang untuk berbagi hal yang bersifat umum atau pribadi, bahkan memungkinkan untuk dapat berinteraksi seperti Facebook, Twitter, Skype, YouTube, LinkedIn, MySpace, dan lain sebagainya. Unilever menggunakan pendukung media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Dan ada online dating. Online dating ini adalah aplikasi mempertemukan dua orang yang sedang mencari pasangan. Contoh web online dating yang populer adalah ada di bawah ini. Social commerce merupakan suatu dunia bisnis yang pada saat ini tuh mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan dengan adanya si social computing, perusahaan dapat memberikan promosi yang lebih besar dan untuk mendapatkan pelanggannya yang lebih banyak. Namun, perusahaan juga harus menjaga image-nya agar berita buruk yang berada di dalam perusahaan tidak menyebar kepada publik. Contoh dari commerce sosial atau social commerce itu adalah Kaskus, Shopee, dan lain-lain. Jadi pada PT Unilever-nya sendiri itu juga dia membuka social commerce di aplikasi Tokopedia pada tahun 2017 yang lalu. Action Processing System itu merupakan bagian dari sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan suatu bisnis. Contohnya di dalam perusahaan si Unilever itu seperti memasukkan pesanan, penjualan, pengajian, pencatatan karyawan, dan juga pengiriman. Jadi tujuan utama dari si sistem itu untuk menjawab pertanyaan yang rutin dan dapat melacak arus suatu transaksi yang melalui suatu organisasi dan juga pada tingkat operasional, tugas, sumber daya, dan juga tujuan yang ditentukan sebelumnya dan sangat terstruktur. Tujuan dari TPS itu ada 4. Yang pertama itu untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua,
untuk mempercepat proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kinerja dan layanan dari suatu perusahaan. Suatu sistem informasi pada area fungsional. Jadi pada PT Unilever itu menggunakan integrated marketing communication atau yang dapat disebut dengan EMC. Jadi yang ditugaskan untuk memandukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi agar penyampaiannya itu lebih jelas, konsisten, dan juga berpengaruh kuat terhadap suatu perusahaan dan juga produknya. Sistem informasi area fungsional itu dibagi ke dalam 7 tahapan. Yang pertama itu ada direct marketing yang hubungan langsung dengan si customernya dan digunakan untuk direct response marketing seperti closed loop, interactive, database driven, and message. Yang keduanya itu untuk front end yang merupakan suatu susunan harapan-harapan dari si konsumen. Yang ketiganya itu ada back end yang mempertemukan harapan konsumen itu dengan produknya. Yang kedua itu ada sales promotion. Sales promotion itu digunakan untuk mempercepat suatu respon dari si konsumen. Dan tahap berikutnya itu untuk membantu memotivasi si konsumen untuk membeli barang produk dari perusahaan tersebut. Tahap yang ketiga itu ada PR. PR itu bertugas untuk menangani corporate brand dan juga dapat menjaga reputasi dari suatu perusahaan. Dapat juga menyampaikan brand informasi yang berguna untuk mempengaruhi calon konsumennya yang bersifat secara positif. Tahap yang keempat itu ada personal selling yang dapat menjalankan fitur dari suatu brand untuk kepentingannya si pembeli dan juga dapat melakukan suatu proses negosiasi yang berlangsung secara tatap muka antara konsumen dengan pihak perusahaan. Tahapan kelima itu merupakan advertising yang melakukan suatu promosi melalui iklan promosi yang dilakukan dengan cara berbayar. Tahapan ke-6 itu merupakan event atau sponsorship yang melakukan suatu sponsor terhadap suatu event tertentu di mana dapat mensponsori suatu event dengan produk yang tepat serta dapat melakukan event tertentu yang sangat besar. Yang terakhir atau tahapan yang ketujuh itu merupakan interaktif dari si marketing. Jadi dapat menilai suatu perusahaan yang berkontak secara langsung dengan si konsumen. Dapat menjalankan hubungan baik antara konsumen dengan perusahaan. Juga perusahaan itu mampu mempertahankan atau meningkatkan suatu kinerjanya. EMC yang terdapat pada PT Unilever itu dapat memberikan suatu manfaat di dalam ekspansi bisnis dan brand dari suatu perusahaan. Sebab strategi tersebut merupakan suatu komunikasi yang langsung berorientasi kepada si konsumennya, sehingga perusahaan juga mampu mempertahankan dan memperkuat ekstensinya di dalam persaingan bisnis yang kompetitif. Hal ini juga mendorong si PT Unilever agar tetap melakukan suatu inovasi-inovasi yang memberikan keuntungan secara optimal kepada konsumennya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang IRP, CRM, dan SCM. Yang pertama ada IRP. IRP merupakan sistem inti dalam perusahaan. IRP ini merupakan sistem komputer yang dirancang untuk mengendalikan seluruh aspek dalam perusahaan, seperti CRM dan SCM ini dikendalikan oleh sistem IRP tersebut. Nah, kalau sistem IRP ini diterapkan dalam perusahaan, dapat memudahkan manajemen dalam memonitoring pekerjaan sehari-hari, seperti evaluasi dan juga pengambilan keputusan. IRP
IRP hadir sebagai paket sistem informasi yang memberikan solusi pengintegrasian informasi dan proses bisnis, sehingga dapat mengatasi dampak negatif dari sistem informasi yang dibangun secara sektoral oleh masing-masing organisasi. Hubungannya IRP dengan PT Unilever adalah, pada Desember 2006, PT Unilever memutuskan melakukan implementasi IRP dengan menggunakan SAR R3 sebagai implementasi sistem yang terintegrasi, tentunya dengan proses persiapan yang cukup panjang dan matang. Nah, modul yang mungkin bisa diimplementasikan antara lain: 1. Production Planning, Warehouse Management, Finance and Controlling, Human Resource, dan juga Business Warehouse. Yang kedua ada CRM, Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah pendekatan untuk mengelola interaksi antara perusahaan dengan pelanggan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan penjualan dengan mengumpulkan data dari berbagai saluran komunikasi seperti web perusahaan, email, media sosial, dan lain-lain. Jadi, kalau IRP tadi merupakan sistem inti yang mencakup seluruh perusahaan, seluruh aspek dalam perusahaan, kalau CRM ini adalah sistem yang untuk mengelola interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Nah, pada PT Unilever telah menggunakan Real Dialog, alat dalam panggilan pusat, yaitu menggunakan mesin untuk menganalisis pelanggan di masing-masing kota, untuk kemudian menyediakan perusahaan kotak agen sehingga mudah membaca tanggapan dengan cepat. Nah, Real Dialog pada PT Unilever ini juga membantu pelanggan lainnya, termasuk mengumpulkan data konsumen, sistem log permintaan dan komentar mereka, sehingga perusahaan dapat mengukur kepuasan konsumen tentang produk mereka. Jadi, perusahaan bisa tahu penilaian dari si konsumen tentang produk dari perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu SCM atau Supply Chain Management. SCM adalah proses aktivitas perusahaan dimulai dari perencanaan dan memproduksi produk dari bahan mentah menjadi barang jadi. Jadi, SCM ini merupakan sistem di mana proses aktivitas dimulai dari perencanaan hingga produk dari perusahaan jadi. Kemudian perusahaan melayani customer, proses transaksi antara perusahaan dan pembeli. Nah, dalam SCM ini ada 5 tahap, yaitu Plan, Source, Make, dan Deliver, Return. Yang pertama yaitu Plan atau perencanaan. Jadi, manajemen PT Unilever merencanakan penanganan sumber daya untuk memproduksi barang. Perencanaan ini dibuat untuk memuaskan pelanggan ketika mendapatkan produk yang dibeli. Perusahaan Unilever juga memperhatikan material yang digunakan dalam proses pengiriman produk kepada pelanggannya. Yang kedua yaitu Source. PT Unilever menyeleksi supplier mana yang cocok untuk mengirimkan barang-barang mentah kepada Unilever untuk membuat produk. Kemudian, Unilever memperhitungkan upah yang diberikan kepada supplier karena sudah berjasa dalam mengirimkan bahan-bahannya. Setelah itu, Unilever membangun hubungan baik dengan pihak supplier. Tahap yang ketiga yaitu Make. Bagian manajemen Unilever membuat jadwal dalam memproduksi, menguji produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman produknya. Tahap yang keempat yaitu Deliver. Dalam tahap ini, Unilever menerima permintaan pelanggan. Kemudian perusahaan menghubungi ke warehouse dan memilih kurir untuk mengirimkan produk kepada pelanggan. Yang terakhir, membuat sistem invoice untuk menerima transaksi atau bayaran dari pelanggan. Tahap yang kelima yaitu Return. Manajemen Unilever membuat jaringan yang dapat menerima dan merespon ulasan maupun keluhan dari pelanggan, seperti ulasan mengenai pengirimannya, pengemasannya rapi atau tidak, ataupun masalah lainnya. Terakhir, manajemen mengevaluasi hasil kinerja dan mencari perbaikan kinerja apabila terjadi kesalahan. Jadi, hubungan IRP, SCM, dan CRM yaitu bahwa IRP merupakan sistem yang mengendalikan seluruh aspek dalam perusahaan, termasuk SCM dan CRM ini. Sedangkan CRM merupakan sistem di mana untuk mengelola interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Sedangkan SCM yaitu sistem yang dimulai dari perencanaan sampai jadinya produk dari sebuah perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih.